Assalamualaikum para pemirsa dimanapun Anda berada, sobat horor sekalian, para pecinta cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor, dan juga kejadian-kejadian mistis yang banyak dialami oleh banyak kalangan masyarakat. Tentunya akan diceritakan di channel Topeng Horor ini, sobat horor. Baik, tidak perlu panjang kali lebar, kali ini ada sebuah kisah sobat horor tentang sebuah bangunan tua, bangunan zaman Belanda nih sobat horor, bangunan zaman Belanda. Ini dulu yang bangun Belanda, juga dipakai oleh Belanda namun masih dipakai. Ini rumah dinas perhutani. Posisinya juga tentu di dalam hutan rumahnya. Nah, rumah ini masih bagus sobat horor karena masih dirawat. Banyak ruangan-ruangan yang besar, kamar-kamarnya juga besar, dan lantainya itu masih dari ubin sobat horor. Ubin, bukan keramik ya, dari ubin. Jadi masuk ke dalam rumah itu terasa dingin banget, apalagi kiri kanannya juga pohon-pohon besar karena posisinya di hutan. Nah, rumah dinas itu dipakai oleh namanya Sinder sobat horor. Nah, Bapak Sinder ini ada pindahan Sinder baru. Ada Sinder baru masuk ke rumah dinas itu. Nah, di dalam rumah dinas itu juga ini ada yang kelupaan tadi sobat horor. Ada sebuah ruangan khusus kayak sel sobat horor. Dan itu memang sel sebenarnya. Namun tidak diperuntukkan untuk sel-sel di tahanan zaman sekarang, sudah tidak. Tapi bangunannya itu masih ada. Di bagian belakang itu ada kamar khusus yang berjeruji, dan wujudnya ya seperti penjara, cuman satu ruangan saja sobat horor. Nah, ceritanya si Bapak Sinder baru ini masuk dan pindahan rumah. Masuklah di rumah dinas itu, dan seperti biasa banyak-banyak mandor-mandor yang datang ngucapin selamat, dan ada selamatan juga di situ, makan-makan. Nah, malamnya selesai acara pada pulang semua. Nah, awal cerita mistis itu di sini sobat horor. Baru malam itu tidur di rumah dinas itu si Bapak Sinder muda ini sobat horor. Pada tengah malam dikagetkan. Dia awalnya jam 9 sudah tidur sobat horor. Namun pada tengah malam dia dibangunkan oleh suara seperti orang memukul-mukul besi. Setelah diamati sobat, setelah diamati diperhatikan, suara apa itu? Dia perhatikan benar-benar suaranya ada dari belakang. Sumber suara besi dipukul-pukul itu dari belakang, dari bagian belakang. Akhirnya Pak Sinder ini keluar dari kamar, membawa pentungan nih sobat horor, sama senter, lampu senter. Dia menuju ke ruang dapur. Semakin dekat suara bunyi pukulan besi itu serasa makin dekat sobat horor. Dia nyalakan senter, lampu senternya, dilihatnya kemana-mana, ke kiri ke kanan, masih aman-aman sobat horor. Kemudian dia setelah masuk dapur, si Bapak Sinder ini membuka pintu belakang, pintu keluar lewat belakang. Begitu dibuka sobat horor, betapa kagetnya Bapak Sinder ini sobat horor, melihat ada sosok orang tanpa baju sobat horor berada di dalam ruangan sel sobat horor. Bayangkan tengah malam ada di ruangan sel, disenterin, dan benar-benar kelihatan bahwa itu ada sosok manusia tanpa baju. Orangnya hitam dan kurus sobat horor. Disenterin terus sobat horor, disenterin terus. Si Bapak Sinder ini semakin dekat, dia ngomong, Bapak siapa? Bapak siapa?" Orang itu hanya menunduk sobat horor. Orang itu diam saja, menunduk dalam posisi duduk di lantai.
sambil memegang besi, sambil dipukul-pukulkan ke pintu jerujinya, Sobat Horor. Bunyi teng, teng. Terus ditanya sama si Bapak Sinter Muda, "Hei, Bapak siapa? Bapak siapa? Ayo jawab, Bapak siapa?" Tak berselang lama, takut si Bapak Sinter ini karena dia pegang besi. Bapak Sinter megang pentungan, cuman yang dipegang itu pentungan kecil, Sobat Horor. Tak hayal Bapak Sinter ini langsung masuk ke dalam lagi, ambil pentungan gede, Sobat Horor. Pentungan ya lumayan panjang, agak panjang. Begitu kembali disenterin lagi ke dalam ruangan sel itu, sudah tidak ada, Sobat Horor. Sosok manusia tadi sudah tidak ada, Sobat Horor. Takut sebenarnya si Bapak Sinter Muda ini. Takut kalau orang itu menyerang, karena dia cuma bawa tongkat kecil, dia balik ke dapur ngambil tongkat yang gede. Namun begitu kembali ke tempat sel itu, sudah tidak ada, Sobat Horor. Makhluk itu sudah tidak ada. Dicari sama Bapak Sinter ini dengan hati-hati. Dia senterin semua sudut ruangan di belakang rumahnya. Rumah dinas itu disenterin satu persatu. Kemana larinya orang tadi ya? Sementara seharusnya ruangan itu tertutup, Sobat Horor. Ruangan itu tertutup. Di belakang itu cuman pekarangan kecil, ada ruangan sel. Dan itu juga pintunya masuk harus lewat dapur. Adapun pintu samping menuju ke parkiran mobil itu digembok, pintunya digembok dari luar. Jelas nggak mungkin orang ini bisa keluar, karena Pak Sinter Muda juga nggak bisa keluar, harus melalui dapur. Dicari kemana-mana tidak ada, Sobat Horor. Dia senterin kemana orang ini. Mulai merinding nih. Bapak Sinter itu mulai merinding. Wah, ada yang nggak beres berarti di rumah ini. Tapi Bapak Sinter ini tergolong pemberani, Sobat Horor. Karena melihat seperti itu, dia masih kembali lagi dan tidak teriak-teriak minta tolong. Padahal di luar, di seberang rumahnya itu ada pos jaga, ada security jaga malam, ada sebenarnya. Cuman dia tidak minta tolong karena dia kehilangan momen, nanti ingin tahu siapa yang bunyikan klonteng-klonteng itu. Disamperin, ternyata tidak ada, Sobat Horor. Nah, kemudian Bapak Sinter ini keluar, Sobat Horor. Keluar masih bawa senter dan pentungan. Baru dia nyamperin ke pos security yang di seberang jalan. Ada pos kecil. Nah, Pak Satpamnya ada di situ yang jaga malam. "Selamat malam, Bapak." Ditanya sama Pak Sinter Muda ini, "Hei Bapak, kamu tadi dengar nggak? Ada bunyi klonteng-klonteng, ada orang di dalam itu. Di dalam sel itu ada orang. Lagi mukul-mukul besi, aku cari tidak ada itu. Sudah hilang. Apa itu? Makhluk apa itu?" Tanya Bapak Sinter Muda. Sambil duduk menuju di depan pos ada kursi, sambil duduk di situ. Nah, akhirnya sama Pak security, penjaga malamnya, diambilkan air minum. "Ini Bapak minum dulu." Nah, akhirnya minum nih Bapak Sinter Muda ini, minum air. "Nah, sudah Pak, sudah tenang Bapak," kata si penjaga malamnya. Akhirnya bercerita Bapak penjaga malam itu. "Memang sering terjadi kejadian-kejadian aneh, Bapak. Terutama kalau ada orang-orang baru yang baru pindah menempati rumah ini, selalu ada yang diganggu dengan penampakan yang macam-macam. Bapak masih untung ditemuin sosok seperti itu. Ada yang lebih ngeri lagi, nggak usah saya ceritakan," kata si Pak penjaga ini. "Nanti Bapak takut." Nggak takut aku," kata si Bapak Sinter Muda ini. "Nggak takut aku, ceritakan saja," katanya. "Nggak Bapak, udah, nanti lain kali aja, nanti saya ceritakan," cerita Pak security. "Jadi Bapak nggak usah takut, itu hanya
Hanya sekali itu aja mungkin Bapak. Dia ingin menunjukkan diri bahwa dia ada kepada orang baru yang baru meninggali di rumah ini Bapak. Jadi nggak usah takut. Ada saya kok Pak, nanti saya jaga di teras Bapak kalau Bapak takut. Oh ya udah, kamu pindah ke teras aja, aku mau tidur capek. Ini nih Sobat Horor, ini pemberani sebenarnya si Bapak Sindir muda ini. Dia tidak ada takut-takutnya. Cuman dia akhirnya tidur lagi Sobat Horor, sudah meneruskan tidurnya. Jadi kejadian itu, semenjak kejadian itu, karena tahu ceritanya, sudah tidak diganggu lagi nih Bapak Sindir ini. Sudah tidak diganggu oleh penampakan. Namun dia masih bertanya-tanya sebenarnya Sobat Horor. Cerita sebenarnya apa yang menyebabkan orang itu di dalam sel? Baik Sobat Horor, saksikan nanti kelanjutannya ada di episode berikutnya ya. Jangan lupa tonton terus video-video dari channel Topeng Horor yang tentunya akan menggugah adrenalin kalian untuk mendengarkan cerita-cerita mistis Sobat Horor. Baik, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.